يا سلام على حفلتها أمروا ربي بارك فيها يا سلام يا سلام يا سلام لا كلام ودي فرحتها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4 ULA Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam Martapura. Yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 4 tentang pemerintahan provinsi. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai pemerintahan provinsi, yaitu bagian pertama dari pemerintah provinsi yaitu gubernur atau kepala daerahnya. Nah, jadi kalian sudah mengetahui bahwa pemerintahan provinsi itu kepala daerahnya adalah seorang gubernur. Nah, hari ini kita membahas yang kedua, yaitu DPRD Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Nah, ini adalah yang kedua dari pemerintahan provinsi ya, setelah gubernur kemarin. Baik, DPRD itu merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai fungsi legislasi. Nah, atau penyusunan peraturan daerah. Jadi kalian kalau ditanya orang mengenai Dewan Legislasi, itu artinya adalah DPRD. Karena DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai fungsi legislasi atau penyusunan peraturan daerah. Tentunya ini dilaksanakan bersama kepala daerah, yaitu gubernur. Nah, selain fungsi legislasi, DPRD ini juga mempunyai fungsi penyusunan anggaran. Nah, bersama kepala daerah juga. Yang ketiga, DPRD ini mempunyai fungsi pengawasan. Siapa yang diawasi tentunya adalah pemerintah daerah atau kepala daerah. Nah, jadi secara ringkasnya DPRD ini punya 3 fungsi. Pertama, fungsi legislasi. Yang kedua, fungsi penyusunan anggaran atau budgeting. Nah, yang ketiga itu fungsi pengawasan. Nah, ini adalah 3 fungsi dari DPRD provinsi. Baik, kemudian seorang anggota DPRD itu mempunyai masa jabatan selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun, mereka sudah harus mengakhiri jabatannya sebagai anggota DPRD. Baik, kemudian seorang anggota DPRD provinsi ini dipilih secara langsung oleh rakyat, di mana di dalam pemilu legislatif, bukan dalam pilkada ya. Jadi pemilihan anggota DPRD ini bersamaan dengan pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada juga pemilihan anggota DPRD. Nah, jadi tidak bersama dengan pemilihan kepala daerah ya. Kalau pemilihan kepala daerah itu tersendiri. Nah, jadi anggota DPRD ini dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu legislatif namanya. Baik, kemudian tugas dan wewenang DPRD provinsi. Nah, mengenai tugas dan wewenang DPRD provinsi ini, yang pertama tugasnya adalah membentuk perda atau peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah. Ya. Kemudian yang kedua, membahas dan menyetujui rancangan anggaran pembelanjaan, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, jadi kepala daerah
mengajukan rancangan APBD-nya, kemudian dibahas bersama-sama DPRD provinsi dan disetujui, ya. Baik, yang ketiga, tugasnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Nah, jadi apakah peraturan daerah itu sudah terlaksana dengan baik atau tidak, itu diawasi oleh DPRD provinsi. Kemudian selain Perda, yang diawasinya juga peraturan perundang-undangan lainnya, bahkan anggaran pembelanjaan daerah yang sudah disetujui dan dilaksanakan. Nah, kemudian diawasi oleh anggota DPRD provinsi ini. Baik, yang keempat, tugas dan wewenangnya memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah. Nah, jadi setiap anggota DPRD provinsi itu berhak memberikan pendapatnya atau memberikan pertimbangan kepada siapa? Kepada pemerintah, baik itu kepala daerah, bahkan bisa sampai ke presiden. Baik, yang kelima, tugasnya adalah meminta laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah. Nah, jadi setiap kepala daerah yang ada di wilayahnya itu harus membuat laporan dan diserahkan kepada anggota DPRD provinsi. Baik, inilah 5 tugas dan wewenang DPRD provinsi. Baik, yang ketiga dari pemerintah provinsi yaitu sekretariat daerah provinsi. Nah, jadi di dalam pemerintahan provinsi itu yang pertama sudah kita ketahui ada kepala daerahnya yang disebut dengan gubernur. Yang kedua ada DPRD provinsi, dan yang ketiga ini yang kita bahas adalah sekretariat daerah provinsi. Nah, sekretariat daerah provinsi ini dipimpin oleh seorang sekretaris daerah atau yang biasa disebut dengan sekda. Nah, sekda ini bertugas membantu kepala daerah mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Kemudian sekda ini bertanggung jawab kepada gubernur. Dan sekda ini juga ada yang membantu, yaitu beberapa pembantu gubernur dan beberapa kepala bidang. Kemudian sekda ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul gubernur. Nah, jadi gubernur yang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah. Baik. Nah, itu saja yang kita bahas pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam ala